Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah dalam mazhab Syafi'i atau fiqih mazhab Syafi'i. Di matan Abu Syuja' rahimahullah disebutkan wa yajuzu tarkul istiqbali fi halataini, dibolehkan tidak menghadap kiblat saat salat di dua kondisi. Pertama, fi syiddatil khaufi, ketika ada rasa takut yang kuat, wan nafilati fi safari 'ala rahilah, dan saat salat sunnah di safar di atas kendaraan. Dan kendaraan di zaman itu, terutama di zaman Nabi SAW, berupa binatang, ya, hewan, bukan berupa vehicle atau mobil, pesawat, motor. Ketika itu belum ada, ya. Kita bahas apa yang dijabarkan oleh Syarihiyatus Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, idzal tahamal qitalu wa lam yatamakkanu min tarkihi bihalin, jika peperangan itu bergejolak. Al-qital ini peperangan syar'i, atau kadang-kadang bisa juga terjadi tawuran atau peperangan antar suku, yang dulu pernah terjadi juga di Indonesia sebagiannya, atau area Papua misalnya, atau dulu mungkin di area Kalimantan, ya, daerah-daerah Kalimantan Barat antara suku. Kemudian orang-orang muslim ini tidak memungkinkan untuk meninggalkan peperangan, ya, nggak memungkinkan untuk meninggalkan peperangan itu. Liqillatihim, mungkin karena sedikit membernya, sehingga semua pria itu harus get involved di peperangan itu. Wa kathratil adu, dan banyaknya musuh. Aw ishtaddal khawfu wa lam yaltahim al-qital, atau kondisinya rasa takut itu sangat kuat walaupun peperangan itu tidak begitu bergejolak. Walam ya'manu an yarkabal aduwwa aktafahum law wallaw abin qasamu, itu mereka tidak merasa aman dengan sergapan dari musuh. Berarti kan kalau konteks seperti ini lebih umum, ya, dalam peperangan antar suku, ya, gesekan karena ta'assub atau fanatisme kesukuan, atau bahkan boleh jadi karena fanatisme politik misalnya, atau hal-hal lain yang seseorang yang berjaga itu khawatir ketika lengah, sergapan itu akan mendadak tiba-tiba misalnya. Maka kondisi-kondisi seperti ini, sallau bihasabil imkan, salatlah mereka sesuai dengan titik kemungkinannya bagaimana. Ya, ini adalah al-khauf yang sifatnya tabi'i, jemaah. Jangan dikaitkan dengan
al-khauf asyirki, rasa takut yang sifatnya syirik. Kita tentu bilang takut tuh hanya kepada Allah, betul, tapi ada konteks-konteks manusiawi yang melazimkan rasa takut secara tabiat dan tidak bisa keluar dari itu, dan itu diberi uzur, seperti kondisi peperangan yang bergejolak atau mungkin tidak bergejolak namun khawatirnya sangat besar karena posibilitas menuju kematian itu begitu kuat, ya. Maka ini khauf yang tabi'i. Takut terhadap binatang buas, ini khauf tabi'i, manusiawi, ya. Takut terhadap keadaan gelap, ini khauf tabi'i. Dan untuk yang takut yang sifat nisbi namun tabi'i, seperti takut dengan kecoa misalnya. Ada sebagian orang melihat kecoa itu sudah sangat ketakutan. Ini ada yang sifatnya tabi'i, namun sebaiknya tidak seperti itu, ya, dilatih untuk tidak seperti itu. Atau ulat bulu, atau anti terhadap hal-hal yang dilihat secara spesifik atau unik, dan itu mengakibatkan adanya gejolak di hatinya. Seperti apa ya? Ada beberapa orang namanya apa itu? Kalau melihat bolongan-bolongan kecil yang banyak itu dia tersiksa dengan apa yang dia lihat itu loh. Anda nggak tahu, lupa namanya. Fobia apa gitu ya? Fobia hal-hal seperti itu ada nama khusus, ya. Atau fobia terhadap penampakan darah. Semua seperti ini khauf tabi'i, tidak ada kaitan dengan pahala atau dosa. Ya, tetapi ini tidak ada kaitan juga dengan salat, ya. Nah, adapun takut terhadap musuh, takut di sini takut tabi'i karena posibilitas kematian itu begitu dekat. Ya. Selama musuh yang dimaksud adalah musuh yang nyata dari kalangan manusia, atau boleh jadi di tempat yang di satwa liar, di tempat liar yang mana posibilitas datangnya binatang buas itu sangat kuat. Nah, itu juga takut, khauf juga, khauf tabi'i. Adapun takut terhadap jin, maka ini dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya tabi'i dan itu wajar, dan ada yang sifatnya ghairu tabi'i dan itu tidak boleh. Ya, takut terhadap jin, ya. Khauf tabi'i terhadap jin yaitu ketika misal di antara contohnya melihat penampakan yang menyeramkan dan dia bergidik atau ngeri dengannya. Ini hal yang dimaafkan. Bukan kita nggak mengatakan ini diperbolehkan, karena ini nggak ada masalah hukum boleh atau nggak boleh. Karena seseorang itu kan kadang-kadang merasakan sensasi yang spontan tanpa dia bisa ukur, tanpa dia bisa menyengajanya. Ya, rata-rata kan kalau manusia tiba-tiba pas nengok lihat misal pocong misalnya, terus mukanya insya Allah jelek sih, biasanya jelek ya, nggak ada yang ganteng ya. Pas takut kaget gitu, ngeri sendiri. Saya sih kagetnya ini termasuk khauf, dan ini wajar. Sampai ini wajar. Atau tiba-tiba merinding kemudian ngelihat hal-hal tersebut terus merinding, itu masih wajar. Itu masih wajar. Makanya hal seperti ini tidak langsung dikaitkan dengan pahala atau dosa. Namun kalau sampai ghairu tabi'i, takut yang membuat dia itu lupa akan Allah, atau dia takut dengan adanya rasa ta'zim dan pengagungan terhadap jin ini, atau takut dengan kekhawatiran jin ini akan memberinya madarat, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Harus dididik diri kita atau anak-anak kita atau istri kita agar jangan sampai ke batasan takut yang tidak boleh ini. Ketika misal ada di atas pohon mbak-mbak berbaju putih, daster putih, rambut panjang gimbal, kemudian ongkang-ongkang kaki, terus istri kita ketakutan, nanti kita diapain kita pada dia. Ini nggak boleh, udah sampai titik ini nggak boleh. Kita nggak bakal diapa-apain, nah gitu. Ada Allah Azza wa Jalla, maka nggak boleh sampai situ takutnya. Dan itu tidak boleh kemudian karena takut, misalnya takut disantet karena kok banyak banget serangan, akhirnya sholat dengan keadaan semampunya. Enggak, tetap sholat menghadap kiblat. Ya,
Jadi takut yang dimaksud di dalam fikih ini adalah takut tabi'i terhadap musuh atau hal-hal yang kalau dia salat menuruti menghadap kiblat dan betul-betul berusaha khusyuk, maka itu memungkinkan dirinya untuk diserang baik oleh musuh atau oleh binatang buas. Maka ini masuk ke dalam al-khauf yang diberi uzur untuk salat sebagaimana bisanya dia walaupun enggak menghadap kiblat. Ya begitu. Nah, kemudian walaysa lahum at-ta'khiru 'anil waqt, dan orang yang takut ini salat sesuai kemungkinan yang dia mampu dan tidak ada kesempatan untuk mengakhirkan dari waktunya. Tidak ada jama' ta'khir misalnya, maka ini harus salat segera dengan kondisi yang dia mampu. Sebenarnya masalah safar sekarang ya tidak dimaksudkan dalam matan Nabi Suja' yang beliau ada di abad 5 Hijriah. Sekarang kan abad 15 Hijriah. Karena safar zaman ketika itu dan safar model sekarang itu ada perbedaan yang sangat jauh. Walaupun sama-sama namanya safar atau bepergian jauh. Kalau dulu kan safar dengan hewan, kendaraan. Dan ngasuhnya itu tinggal sesuai dengan perintah kita, gitu kan? Tapi kalau misalnya safar zaman sekarang, kalau enggak pakai mobil pribadi, we have no choice gitu. Kita ya mengikuti bagaimana driver, sopir bis misalnya, atau masinis kereta dengan peraturannya, dan biasanya di kereta kita tidak akan turun sampai tempat tujuan gitu. Kalaupun misal kereta berhenti sejenak di Cirebon misalnya, ya antum nggak keluar Pak, antum tujuan Semarang, turun bentar ke Cirebon, terus mesen kopi habis itu sholat, dan kemudian habis sholat bakal rencana kopi sampai dingin, kopi dingin kereta hilang, ayo kan? Itu nggak memungkinkan sekarang, sehingga mau nggak mau sholatnya di mana? Ya di dalam kereta, di dalam kereta. Dan kemudian sholat di dalam kereta pun sebagian kereta ada yang ada musolahnya, sebagian kereta ada yang tidak ada musolahnya. Nah, yang ada musolahnya mungkin kita ada space buat sholat lebih lengang di situ, maka kita berusaha di takbiratul ihram untuk menghadap kiblat. Cari kompas, entah lewat jam atau mungkin lewat handphone, di mana arah kiblat gitu misalnya, bukan barat ya, arah kiblat bukan barat, arah kiblat, cari arah kiblat, maka cocokkan cepet-cepet tuh arah kiblat sini, Allahu Akbar. Karena barangkali kalau nggak cepet-cepet kereta belok lagi, beda lagi arah kiblatnya gitu. Dah fix di sini arah kiblat, Allahu Akbar. Adapun setelah itu ya udah, kereta mungkin belok-belok, arah kiblatnya udah beda lagi, maka nggak masalah. Ya begitu. Namun ketika tidak bisa salat di musallanya karena tidak ada mungkin, maka mau salat di mana? Masa salat di jalan antar bangku? Nggak mungkin. Itu akan menghalangi dan menyusahi orang dan petugas. Nah, berarti di atas tempat duduk. Oke. Tetapi itu pun harus diperhatikan. Apakah lahu at-ta'khir 'anil waqt? Bisa enggak jamak ta'khir gitu loh. Maksudnya jamak ta'khir apa? Apakah Anda punya kesempatan untuk tiba di tujuan atau ada di rest area di waktu sholat berikutnya yang boleh dijamak ta'khir? Kalau ternyata iya, tiba di tujuan jam 5 sore ya, sementara Anda mau sholat zuhur nih, nanti tiba di tujuan jam 5 sore di Semarang Tawang misalnya, dan di situ pasti ada masjid atau musalla, maka Anda nggak boleh sholat zuhur di atas tempat duduk kereta itu. Kalau misalnya Anda tiba di mana, misalnya di tujuan atau Anda di rest area misalnya jam 9 malam. Rest area biasanya di mana Pak? Indramayu misal saja ya, beda-beda ya. Misal di Indramayu jam 9 malam. Anda belum sholat maghrib. Anda mau sholat maghrib nih di bis. Sholat maghrib di bis. Ya, ini perjalanan mau ke Semarang tapi pakai bis. Dan berangkat misal jam 4 atau jam 5, dan jam 9 akan ada di rest area atau misalnya di Indramayu. Kemudian Anda sholat maghrib di bis ya, dengan arah kiblat yang macam-macam, dan juga bis kan duduk aja bisanya, nggak ada musalla atau apa ya, maka ini tidak sah sholatnya karena posibilitas menghadap kiblatnya itu kacau ya. Maka
dia hendaknya wajib sholatnya apa nanti di rest area. Di rest area jamak takhir di rest area maghrib dan juga isya, dan boleh dia qasar karena safar 3-2 gitu. Boleh 3-2 silakan, 3-4 silakan. Segera gitu kan. Maghrib dulu baru isya. Nah, seperti itu kondisinya. Safar di zaman dahulu, di zaman Nabi terutama, itu nggak pakai bis tentunya. Nggak ada mobil, nggak ada apa. Kendaraan nggak ada kecuali binatang seperti kuda, dan itu pun kalau safar nggak pakai kuda biasanya, melainkan pakai onta. Onta itu bisa diatur ya, menderum. Kalau misalnya Rasulullah SAW salat sunnah bisa di atas unta, walaupun nggak menghadap kiblat juga bisa itu. Tetapi kalau misalnya salat tapi menghadap kiblat tentunya seharusnya. Kemudian kalau misalnya salat fardu, beliau akan turun dari untanya, karena padang pasir seluruhnya bisa jadi rest area. Tapi kalau antum di tol, rest area ya ada di kilometer-kilometer tertentu. Nggak bisa sembarang antum minggir sholat di samping, walaupun bisa aja ya. Itu tidurnya agak sedikit tidur boleh, cuman jangan keras-keras itunya, nanti mempengaruhi diri Anda juga untuk ikutan ya. Nah, volumenya dikecilin. Kemudian lil ayati dallati ala iqamatis salati fi waqtiha, karena ada ayat yang menunjukkan untuk wajibnya menunaikan salat di waktunya. Salat di waktunya terutama dalam safar. Subuh tidak boleh diakhirkan keluar waktu, nggak boleh. Tapi kalau zuhur dalam safar atau bahkan selain safar, bukan safar, ketika sulit untuk sholat pada waktunya dengan sempurna, dengan menunaikan syarat-syarat sahnya, maka boleh diakhirkan di waktu asar. Dan waktu asar itu sampai terbenam matahari, yaitu sampai menjelang maghrib. Nah, jadi kalau misalnya dia di waktu zuhur tidak mendapatkan kesempatan sholat menghadap kiblat, maka dia akhirkan dengan jama' takhir bersama sholat asar. Namun kalau misalnya sampai asar pun dia tidak memungkinkan untuk mendapatkan arahan kiblat yang benar atau sholat di rest area, maka dia sholat aja di kendaraannya. Anak kasih contoh, kalau antum umrah atau pergi ke luar negeri lah, ke negara manapun, yang mana itu waktu itu kan ada sedikit keanehan ya, janggal, karena semakin jauh itu kan waktu itu beda gitu loh antar negara demi negara. Nah, kemudian antum dapatkan waktu zuhur dan maghrib, zuhur dan asar itu masih di pesawat, karena sampainya nanti di tujuan negara itu mungkin sampainya malam. Sementara ini waktu zuhur dan asar gimana nih? Nggak mungkin dong antum ke masjid gitu kan, di angkasa sana, atau turun dulu bentar cari rest area, nggak ada space-nya di sana. Nah, tapi ada musola atau ya ruangan untuk sholat biasanya di sebagian pesawat. Ada ruangan untuk sholat. Oke. Bagaimana sekarang? Boleh nggak antum sholat di situ? Bukan boleh lagi. Mau nggak mau antum harus sholat di situ. Mau nggak mau antum harus sholat di situ. Ya. Tapi wajib nggak untuk berusaha mencari arah kiblat? Iya. Tanya ke pramugarinya, Mbak, arah kiblat di mana ya, Mbak ya? Apa kata mbaknya? Wah, saya nggak tahu, saya bukan orang sini. Ya nggak bisa gitu jawabnya ya, misalnya kayak gitu. Pasti tahu, pilot pasti tahu, pasti biasanya kalau pramugari Indonesia ngerti lah, jemaah Indonesia baik yang umroh ataupun yang keluar negeri ngerti arah kiblat sebelah mana kira-kira. Maka dia beritahu, oh kiblat sebelah sini pak, diarahin. Nah oke, sholat. Boleh nggak sholat ketika itu di pesawat? Zuhur, di waktu zuhur jamak dengan asar, jamak takdim. Jamak takdim berarti asar dia dahulukan. Boleh nggak pak? Karena sampai malam nih, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ya karena ini safar pertama, dan kemudian kedua, ya mau dia akhirkan mau apapun sama aja. Karena kita nggak bakal dapat rest area kok. Kita nggak ke bumi dulu kok, masih ada di pesawat sampai maghrib, isya, sampai malam bahkan. Maka boleh jamak takdim seketika itu. Dan nggak boleh kita nanti saya jamak yaumi lah, satu sholat satu harian tuh subuh sampai isya saya jamak nanti di bandara. Nggak ada, ini nggak boleh. Harus tetap sesuai dengan koridornya. Ya sholat jamak berarti kan zuhur sampai akhir dari asar itu waktunya khulas. Begitu. Tapi kalau misalnya
Antum pergi kemana Pak? Misalnya antum pergi ke berapa yang kira-kira memakan waktu sekitar 6 jam. Kemana? Papua 6 jam dah Pak. Papua Pak 6 jam. 6 jam 7. Misal antum berangkat atau pesawat take off ya jam 10 pagi gitu kan. Kemudian kira-kira jam berapa sampai di bandara Papua? 5 sore. Betul ya? Nah, berarti kan ini kan melewati zuhur. Nah, asar. Dan ketika sampai di bandara Papua, otomatis kan antum berada di waktu akhir asar. Prediksinya kira-kira antara pas landing gitu kan, kemudian keluar, antum taksir prediksiin kira-kira apakah nanti ketika landing itu dan persiapan, kadang-kadang ngantri panjang tuh. Ya, makin ekonomi makin lama keluarnya gitu kan. Nah, terus kemudian nanti jeda waktu antara landing itu kan, kemudian dibuka pintu, kemudian keluar, itu butuh take time gitu kan, butuh waktu. Dan kemudian belum lagi jalan, Anda nggak tahu bandar Papua seberapa luas ya. Jalan kemudian mungkin nyari WC-nya, nyari tempat wudhu, nyari ini. It takes time gitu loh, menghabiskan waktu. Apakah diprediksikan, apakah itu jarak waktu itu, durasi itu membuat keluar dari waktu sholat atau enggak? Dari waktu sholat asar apa enggak? Kan bisa maghrib tuh. Apalagi kan makin ke timur makin cepat maghribnya. Kalau antum prediksikan, ini takes time, takes many time gitu kan, atau much time gitu, banyak waktu yang akan dihabiskan, maka otomatis diperbolehkan antum untuk sholat di mana? Di pesawat. Karena antum nggak dapat kesempatan yang pas gitu untuk sholat di bandara itu, habis waktu asarnya. Namun kalau sampai di bandara Papua jam 4:30 atau jam 4, gitu kan, masih ada waktu panjang untuk sholat di bumi gitu loh, dengan kiblat yang pas gitu kan. Maka antum nggak boleh sholat di atas pesawat. Antum nggak boleh sholat di atas pesawat, sholat zuhur nggak boleh, sholat asar nggak boleh. Lah terus di mana? Harus jamak takhir di mana? Di bandara Papua. Tapi kalau misalnya antum maksudnya antum termasuk orang yang addicted to sholat gitu loh, tercandukan akan sholat gitu kan, kangen sholat, tapi nggak boleh nih kalau misalnya sholat wajib kan harus berdiri menghadap kiblat gitu kan, nggak ada uzur gitu kan. Nanti saya bisa di bandara, boleh nggak antum sholat sunnah mutlak di pesawat? Boleh nggak? Jawabannya boleh. 2 rakaat. Niatan sholat sunnah mutlak. Boleh nggak sholatnya sambil duduk? Boleh. Jadi sholat sunnah itu sebenarnya sangat-sangat fleksibel Pak. Dalam keadaan tidak beruzur aja, seseorang boleh sholat sunnah secara duduk. Kayak antum misalnya sholat qobliyah zuhur tadi, orang pada diri, antum duduk, Allahu Akbar, sampai ngeliatin, habis sholat lagi halangan Pak. Kalau saya lagi halangan nggak bakal sholat kali gitu kan. Nggak apa-apa. Bahkan boleh sholat sunnah mustalqiyan, yaitu berbaring ke kanan menghadap kiblat. Itu take space, itu ngambil spasi, itu berbaring menghadap kiblat sholat sunnah. Berjejer nih ikhwan pada sholat sunnah berdiri, dia baring sendiri menghadap kiblat ke kanan. Wah, ada orang cacat nih kayak ini. Enggak, saya enggak cacat, saya hanya mengambil rukhsah, boleh sholat sunnah berbaring. Tapi ketika itu mengkhawatirkan terjadi fitnah, ya sebaiknya janganlah. Orang kan banyak yang enggak tahu, ya dikiranya ini pasti digiji nih kayak ini, digiji ini kayak ini, orang beda, agak lain ini orang. Enggak agak lain, memang punya ilmunya, cuman penerapan ilmunya yang tidak cocok konteksnya gitu aja. Walaupun sah sholatnya, tapi kan orang-orang jadi terfitnah dengan itu. Ya jadi sholat sunnah itu antum di bis pun Pak, di bis antum mau kemana? Sidoarjo misalnya, itu kan panjang waktunya. Malam antum pengen qiyamul lail. Qiyamul lail di rest area makan waktu, ya kan? Di rest area paling antum jamak maghrib dan isya, ya kan? Harus gitu kan? Nah, nggak mungkin maghrib isya, qiyamul lail juga. Entar saya makan di restonya kapan? Kan gitu. Ya mana ini ada tiketnya kan? Ada vouchernya untuk itu, dah makan. Terus sholat malamnya 11 rakaat di bis. Hadapnya ya hadapnya bis nggak masalah. Allahu Akbar. Ya biasanya nggak usah dikerasin suaranya. Ntar orang ngira taraweh dia gitu kan. Biasa aja.
Ya biasa. Terus kayak gini, ya. Dan di dalam peperangan, di atas kendaraan atau di atas apa, kuda atau di atas bukan onta, biasanya perang kalau pakai onta ya cepat matinya itu, tapi pakai kuda biasanya. Di atas kuda, ya. Allah. Kadang nggak bisa menghadap kiblat, apa adanya aja. Makanya gini, sallau bihasabil imkan. Ya, salat sesuai dengan kemampuannya, kemungkinannya. Selama memang nggak ada kesempatan untuk mengakhirkan salat pada waktunya. Kalau misalnya peperangan ini, misal saja di desa antum ada di desa itu sedang dikepung oleh musuh dari suku atau kabilah sebelah. Misal saja, misal terjadi kericuhan yang berbahaya gitu kan, dan diserang gitu kan. Ada pasukan berjaga-jaga gini, berjaga-jaga desa, penjaga desa gitu, dan bergilir-gilir. Antum kebagian dari jam 11 siang atau dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu shift antum. Oke. Sekarang kemudian antum berjaga-jaga. Ya, jaga-jaga gitu. Dan enggak boleh lengah. Enggak boleh lengah. Ya, dijaga di bagian pos antum gitu, jaga-jaga. Enggak boleh lengah. Nah, sekarang ketika antum lengah, itu kan memungkinkan musuh untuk masuk misalnya, atau memungkinkan antum untuk mati kena pelurunya atau gimana. Jadi harus berjaga-jaga. Ini ada sisi khauf. Ini namanya khauf. Takut diserang musuh atau takut kecolongan oleh musuh. Boleh nggak antum sholat ketika itu apa adanya? Allahu Akbar, sambil jaga-jaga gini. Nah, dikatakan di sini syaratnya adalah walaysa laha ta'khir 'anil waqt. Tidak punya, dia boleh salat seperti itu ketika tidak punya kesempatan untuk mengakhirkan dari waktu asalnya. Ayo pertanyaannya, boleh nggak dia salat seperti itu di waktu zuhur, atau dia harus mengakhirkan jamaah ta'khir? Mengakhirkan sampai nanti asar, kan dia sudah selesai jam 4 selesai. Shiftnya ganti. Dia mungkin ke mes dan salat jama' ta'khir di mes ke arah kiblat, berdiri wajib. Begitu. Kecuali kalau dia dapat jadwal shift dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Maka ini salat khauf bisa di sini terapkan sesuai dengan kemampuan dia aja. Iya, sambil megang senjata, Pak. Atau sambil duduk atau sambil bersembunyi. Iya, benar. Karena ini yang disebut shalau bihasabil imkan. Salat sesuai dengan kemungkinan yang dia mampu. Begitu. Sambil duduk, pakai menjaga senjata, sambil waspada. Ya, nengok. Karena kalau nggak kayak gitu, ya nggak bisa. Dan dia harus jaga-jaga kan. Kemudian salat juga ada waktunya, zuhur, asar. Ya, dia boleh salat zuhur pada waktunya, boleh salat asar pada waktunya, boleh juga jamaah karena ketakutan, nggak masalah. Namun di sini tata cara salatnya di sini, wa yusalluna rukbanan wa musyatan mustaqbilal qiblah wa ghair mustaqbilha. Dia boleh salat baik lagi berkendaraan, ya, atau musyat sambil berjalan salat, musyat sambil berjalan salat. Mustaqbilil qiblah, menghadap kiblat, atau ghair mustaqbilil qiblah, atau tidak menghadap kiblat, semampunya dia. Nah, sekarang Pak, ketika seseorang menjadi driver, ini konteks kekinian aja, karena kalau kita pakai konteks zaman ketika itu kadang nggak nyambung dengan sekarang. Kita pakai yang sekarang yang kita bisa mengamalkannya. Gini, kemarin ada nggak Pak yang pulang kampung kena macet parah itu, yang hari apa itu, sampai ada beberapa yang meninggal di daerah tol Cipali atau mana gitu. Macet, ya, dan antum bukan berada di sisi kiri jalan tol. Sisi kiri jalan tol udah penuh dengan mobil-mobil yang parkir di situ, sehingga antum ada di jalan tengahnya gitu kan kadang maju gitu kan, maju berarti harus awarenessnya tuh harus ada gitu, harus maju gitu, maju dikit gitu, nggak bisa antum diam terus gitu atau tidur di situ ditintinin terus sama orang nanti, ya. Nah, kondisi seperti ini, misal antum belum sholat zuhur, ini lagi safar kan, belum sholat zuhur, belum sholat isya, dan ada di waktu kok isya sih, asar, ya, zuhur belum, asar belum, ini akhir waktu asar.
menjelang maghrib nih, misal jam 5:30, ini jam 5:30 lagi nih, subhanallah, dan lagi di tengah-tengah jalan tol menuju kampung. Taib, ayo gimana? Apakah udahlah nanti aja kita sholat jamak takhir, ya, double takhir. Jadi ditakhir lagi nanti jam 9 malam kalau udah dapat rest area atau keluar tol. Boleh nggak seperti itu, Pak? Nggak boleh. Antum harus sholat pada waktunya. Nggak bisa antum akhirkan di luar waktunya. Ini waktu takhir, jamak takhir zuhur asar sampai akhir waktu asar. Maghrib itu udah bukan waktu jamak takhir zuhur asar lagi. Maka antum harus sholat walaupun antum driver. Loh, nanti ketabrak dong. Ya bismillah aja lah kalau ketabrak gimana ya. Ya enggak insya Allah. Makanya dalam Islam dipermudah yang seperti ini, rukbanan dalam keadaan driving atau mengendarai kendaraan. Terus tapi kan ini saya kiblatnya ke arah belakang, di sana kiblatnya, ini saya melawan ke kiblat. Nah ini antum dalam kondisi darurat, khauf, akan lewat waktunya. Kalau antum nuntut sampai rest area, nggak nyampe masih lama. Ini waktunya bentar lagi habis nih. Maka sholat sebagaimana kondisi antum ketika itu, walaupun driver. Ya Allahu Akbar. Iya. Nanti agak maju dikit, gitu. Apa gasnya ditekan sedikit gitu? Ya. Loh, itu apa nggak banyak gerak? Ini banyak gerak karena hajat. Bahkan darurat, bukan hajat lagi. Karena kalau nggak gerak-gerak, tin, belakang pada keluar orang, woi maju. Disalamin, malah disalamin, ngamuk orang aja. Udah, maju dikit gitu. Ternyata jalannya agak lancar, mulai agak lancar. Gimana tuh? Batalin sholat nggak? Enggak. Terus driving terus. Lah, rukunya gimana? Nah itu kan, rukunya gimana? Masa mendemin di setir? Enggak, rukunya pakai isyarat, kata para ulama pakai isyarat. Allahu Akbar. Pelan aja, enggak usah sampai setir. Kalau ruku tuh sampai setir kayak gini nih. Kalau sujud bawa gini. Itu cari mati itu mah. Jadi pakai isyarat aja. Tapi kata para ulama, sujud, bagian sujudnya itu lebih ke bawah sedikit dibandingkan rukunya. Itu untuk membedakan antara ruku dan sujud. Ini yang namanya isyarat. Nah ini seperti ini salatnya. Tapi itu dengan syarat apa? Boleh kayak gitu ketika memang waktu udah hampir habis dan tidak ada kesempatan lagi untuk sholat normal. Gitu ya. Semampunya dia. Iya, dia bisa wudu di sini kan? Ya udah, pakai air, harus pakai air. Bisa insyaallah. Dia bisa semua kalau yang itu, kalau wudu itu kalau dibisain bisa, kecuali hanya punya air mineral yang untuk minum di safar. Ya enggak? Gitu kan? Misal ada air enggak? Ada tapi tinggal yang aku nanggung doang satu buat kita ini. Waduh, dari tadi pada minum semua nih, tinggal segitu doang gitu kan? Berarti tayamum. Debunya dari mana? Dari bawah. Dari bagian sendal-sendal itu kan? Iya. Waduh, masa sendal terhinakan banget? Enggak terhinakan. Kecuali kalau antum habis nginjek tai kucing baru itu nggak bisa. Tapi ini kan debu nggak apa-apa, iya. Sendal tuh gitu. Debu. Di karpet mobil bawah, nah itu. Sampai ada debunya, ya itu. Terus ini lagi, sholat, begitu. Kalau nggak bisa, kalau airnya hanya ada untuk minum saja, begitu. Atau kalau macet parah, berhenti di tengah tol, kan ada debu di aspal, pakai gitu bisa. Itu yang disebut sa'i dan thayyibah di aspal juga kan itu bagian dari bumi, bisa seperti itu. Ya, gitu. Atau kalau ada air, ya bisa di dalam mobil sedikit-sedikit. Bisa insyaallah. Kalau misalnya, waduh saya kalau misalnya ini nggak konsen, ini agak driving nggak konsen, diwuduin sama temennya. Iya, temennya ciprat muka. Iya benar, bisa diwuduin tuh boleh. Ketika memang kita sulit untuk wudu sendiri, diwuduin, dicipratin, ya diniatin itu sebagai wudu. Asal yang diwuduinnya orang yang sadar dan meniatkan ini sebagai wudu, maka ini berudzur.
Ya, tapi insya Allah nggak sampai sebegitunya, insya Allah. Ya mudah-mudahan nggak sampai kayak gini. Tapi kondisi seperti ini membuat antum nanti ketika terjadi kondisi yang rare, yang jarang seperti ini, antum ada ilmunya. Karena rata-rata orang tanya tuh orang-orang yang kemarin kena macet parah tuh, nggak tahu ilmunya, bingung. Akhirnya apa? Kita diberi uzur, kita nggak usah sholat deh. Salah, antum tetap wajib sholat. Ya, orang yang ketiduran aja, walaupun sehari semalam tidur, besoknya wajib qada sholat. Nah ini nggak tidur, ya wajib sholat pada waktunya. Itu ada banyak orang kayak gitu, nggak kita kan diberi uzur kayak ini, berarti kita nggak, intinya non aktif dah. Zuhur, asar non aktif, nggak sholat. Maghrib, isya kayak gitu juga, nggak sholat lagi. Ya nggak benar seperti itu. Ya. Taib, lianna, kita lanjut ke kalimat lianna ad-darurata qad tad'u ila as-salati ala hadhihi al-hal, karena perkara darurat itu kadang mengharuskan kita untuk salat di kondisi seperti ini. Wala yajibul istiqbalu la fi halit taharrumi wala fi ghairihi wa in kana rajila. Tidak wajib menghadap kiblat kalau dalam kondisi darurat, entah di takbiratul ihram taharrum, atau di kondisi lain, ruku, sujud, itu nggak wajib menghadap kiblat. Kalau misalnya dia dalam keadaan berjalan atau driving atau semisalnya, wala i'adata alaih, dan tidak wajib untuk mengulangnya ketika udah sampai tujuan kalau lagi safar. Karena sholatnya sudah sah. Itu untuk konteks zaman sekarang. Walaupun di kitab ini hal-hal yang tadi dijabarkan nggak disebutkan. Karena apa? Ini jauh nih, tahun berapa? Sekarang nggak seperti ini kondisinya. Ya begitu ya, ikhwas sekalian. Ada soal nggak? 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Soal apa berkaitan dengan sholat dan semisalnya? Tidak ada? Kalau gitu kita lanjut. Dalam kitab ini disebutkan wa'lam annahu la yu'fa an tarkil istiqbal idza kana bisababil adu. Nah, ini kembali ke masa zaman beliau atau juga mengikuti pandangan orang-orang terdahulu dari kalangan ulama. Ketahuilah bahwa saya tidak diperbolehkan, tidak dimaafkan meninggalkan menghadap kiblat jika karena musuh, dengan sebab musuh. Falawin harfa 'anil qiblah lijima'id dabati wa tala zaman batalat shalah. Kalau dia melencong dari arah kiblat karena melencengnya dabbah, yaitu binatang yang dia kendarai, wa tala zaman, dan itu lama gitu melencengnya, maka batal salatnya. Tapi wallahu alam dikembalikan kepada kondisi orang sebenarnya. Di kereta misalnya, ini dalam perang ya, sekarang dalam safar, kita konteksnya kalau enggak kayak gitu kita enggak sholat dong di kereta misalnya. Wah, enggak sah kalau misalnya lama sekali tidak menghadap kiblat. Lah kan kita kan gimana cara ikhtiar menghadap kiblatnya? Ya, karena enggak memungkinkan. Kereta bisa aja miring ketika tengah kita sholat, miring keretanya kemana gitu arahnya, melenceng dari kiblat, itu sangat mungkin. Bahkan mungkin pasti begitu, dan agak lama miringnya. Kalau pakai kaidah ini, maka orang-orang di kereta itu ya kesulitan sholat, tidak sah sholatnya. Kemudian walau lam yatamakkan min itmamir ruku'i was sujudi iqtasara 'ala al-ima. Kalau seseorang tidak memungkinkan untuk menyempurnakan gerakan ruku' atau sujud, maka dia mencukupkan diri dengan ima. Ima itu adalah isyarat. Dan isyarat itu enggak mesti pakai tangan. Isyarat itu bisa pakai tundukan sedikit atau ginian sedikit. Itu. Orang yang misalnya salat duduk, dia mengisyaratkan dengan kepala saja, itu sudah termasuk isyarat. Ya. Gitu. Allahu Akbar. Dikit gitu, sami Allahu liman hamidah. Tapi biasanya yang sujud lebih bawah lagi. Nah, boleh enggak kalau misalnya dia salat duduk nih, tapi untuk sujud dia sujud sempurna? Ya boleh, kalau emang mampu. Bahkan bisa menjadi wajib kalau memang dia mampu. Misalnya antum salat sunnah qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur
sambil duduk. Ruku' kan enggak. Ruku' kayak gini aja. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Kemudian Allahu Akbarnya apa? Sujud. Sujud ini di karpet. Sujud kayak sujud normal. Allah, bangkit lagi. Nah, sekarang boleh nggak sholat sunnah duduk di atas bangku? Ya boleh, menghadap kiblat. Boleh. Sholat sunnah duduk di atas bangku. Kemudian sujudnya gimana? Sujudnya ke bawah. Kalau memungkinkan, bagi yang mampu, sujudnya ke bawah karena dia bisa sujud ke bawah. Oke gitu ya. Kalau bisa sujud ke bawah, harus bahkan sujud ke bawah karena dia mampu untuk sujud ke bawah. Tapi gimana dengan orang yang tua, beruzur? Ya, biasanya kan ada yang pakai kursi. Allahu Akbar. Ya, ruku' nggak perlu dia diri, kalau nggak mampu nggak perlu diri. Sujud nggak usah, sujud gini aja. Karena apa? Mungkin dengan sujud ke bawah itu akan merepotkan dia pertama, dan membuat sholatnya lambat sehingga dikhawatirkan nanti apa? Ketinggalan imam, bisa rusak sholatnya. Gitu. Kalau ternyata imamnya sholat wajib dan imam ini beruzur untuk diri nggak bisa, akhirnya imam sholat duduk dari awal imam sholat duduk karena udah tua. Sholat duduk baik di tempat duduk atau duduknya di sini. Makmum gimana? Dari takbiratul ihram, makmum duduk semua. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diadakan untuk diikuti, duduk semua. Kalau imamnya sholat dari takbiratul ihram awal duduk. Tapi kalau imamnya sholat takbiratul ihram awal berdiri, di tengah-tengah karena nggak kuat imamnya duduk, makmum diri apa duduk? Diri. Karena dulu Rasulullah SAW pernah nyuruh Abu Bakar untuk sholat, imamin sholat. Abu Bakar imamin berdiri, gitu kan? Di tengah sholat Rasulullah akhirnya datang, dan Rasulullah akhirnya menggantikan posisi Abu Bakar menjadi imam, tapi bersebelahan dengan Abu Bakar. Rasulullah sholatnya duduk. Abu Bakar dan para sahabat sekarang setelah di tengah-tengah sholat itu berimamkan kepada siapa? Rasulullah SAW yang sedang duduk sholatnya jadi imam. Semuanya pada diri apa duduk? Diri tetap. Kenapa? Karena pengimam awal mengimami dengan kondisi berdiri. Maka makmum semua berdiri sampai akhir. Walaupun di tengah-tengahnya imam itu duduk sholatnya. Begitu. Ya, paham gitu ya? Siapa tahu nanti di office act, ya sepuh office act, misalnya Pak Dadi misalnya udah sepuh beliau kan, tiba-tiba nggak kuat mungkin duduk. Pak Dadi duduk ya nggak berdiri, yang lain diri aja. Jangan subhanallah. Ya udah tahu kan ilmunya. Habis sujud kedua kan harusnya diri nih. Allahu Akbar, duduk Pak Dadi. Subhanallah. Tetap kekeh. Iya, nggak ada yang di subhanallahin kan waktu itu udah jelasin sama Ustaz gitu. Yang lain duduk nggak? Diri. Nah kemudian beliau bilang Allahu Akbar, ruku' dengan gini, ruku' antumnya. Jangan Allahu Akbar, subhanallah, itu sampai tasyahud akhir di subhanallahin kayaknya. Ya gitu ya. Baik, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjut 2 pekan lagi. Pekan depan insyaallah kitab tauhid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.